sesuatu yang nggak bisa lu pilih karena lu terlahir seperti itu, ya nggak usah diikuti gitu loh. Kalian sukses itu cuma lu butuh right thing. Kalau gue jadi kalian guys, itu yang pertama kali gue buang deh. Finish your day. Cuman gini, kayak setelah gue pikir ya, kenapa ada pro dan kontra ini? Karena gue ngerasa standar sosial itu meskipun namanya standar, tapi standar tuh bukan matematika. Iya. Kayak Nggak kalau absolut. matematika nggak absolut gitu loh, kayak 1 tambah 1 2 gitu kan. Kalau misalnya ya, begini nih contoh. Kayak maksudnya gini, kayak kalau standar sosial itu nggak tertulis gitu lah. Kayak misalnya kalau peraturan hukum gitu ya, itu kan nggak tertulis kayak kalau lu ngelakuin A sanksinya B. Kalau ini tuh standarnya nggak ada gitu loh. Kayak misalnya lu cantik kalau misalnya hidung lu setinggi 10 cm, misalnya gitu kan nggak ada gitu kan. Dan saya gue ngerasa unik panjang gitu tuh. kan. Oh gitu. Jadi bisa lewat ya. Ya, misalnya gitu ya. Mulut gigi lu misalnya bagus kalau ukurannya 1 mm itu kan kita nggak ada ukuran gitu. Jadi gue ngerasa ya udahlah secukupnya aja, kayak difilter lagi apa yang menurut lu gini. Bukan berarti lu nggak dengerin pendapat orang sih, bukan berarti lu nggak dengerin orang untuk berkembang ya. Kalau misalnya apa yang lu terima itu membuat lu menjadi lebih baik, lakukan. Dan lu demen ya, maksudnya kayak operasi plastik. Kalau lu emang ngerasa oke, gue mau operasi plastik karena gue mau, bukan karena nyokap gue nyuruh, pacar gue nyuruh gitu kan. Nggak bisa juga. Gue punya pembuktian kenapa 1 tambah 1 itu 3. Karena kan 1 tambah 1 3. Gimana? Yuk teman-teman di filter ya. Di filter. Iya kan? 1 tambah 1 berapa? 2. 3. Kalau gue jadi kalian guys, itu yang pertama kali gue buang deh. Di report langsung gitu. Kalau kayak itu prinsip gue beda. Iya. Jadi prinsip gue yang harus gue ikutin itu ada etika. Tapi memang apa ya? Walaupun harus ada yang dipilih, kayak misalnya kayak bukan berarti kalau semua orang memperbolehkan itu. Kayak misalnya semua orang berbohong, bukan berarti lu ikutan berbohong kan? Ya kan, kayak ikutin ya apa ya? Yang bisa gue ikutin tuh nurani kan, yang menurut gue benar gitu. Sesuatu yang nggak bisa lu pilih karena lu terlahir seperti itu, ya nggak usah diikuti gitu loh. Maksud gue, lu mau kerja apa lu bisa pilih, lu boleh dengerin, tapi menurut gue keputusan lu gitu loh. Itu harus dipelajarin banget sih, kayak yang tadi dibilang kayak kalau yang lainnya ke kanan nggak apa-apa kok kalau lu mau ke kiri, as long as lu merasa yang ke kiri ini satu benar. Mungkin benar bagi lu, nggak benar bagi orang lain, kita nggak tahu ya. Tapi at the end menurut gua selama itu nggak ngerugiin orang lain itu benar. Ya, dan lu punya alasan yang kuat. Kayak Alasan yang kuat dan menurut gua bring some positivity gitu. Kayak menguntungkan orang lain bisa kayak apa ya? Nggak ngejatuhin orang lain lah ya. Gitu. Lu nggak bisa membuat orang bahagia, jangan bikin orang nangis, at the end gitu kan. Kurang, at least. Itu prinsip gua. Iya sih. Ya tapi ya intinya sebenarnya menurut gue kalau kayak gitu sangat penting buat kita punya prinsip dalam diri kita sih sebenarnya. Kayak seberapa penting, sebab itu menunjukkan seberapa pentingnya perlu punya prinsip. Jadi lu bisa tahu yang mana yang kayak benar dan salah. Gitu. Kalau prinsip lu salah ya mungkin apa yang lu pilih bisa salah. Jadi sangat penting buat diri lu punya prinsip dalam diri lu sendiri. Lu tahu kayak gue yang boleh ini, yang nggak boleh ini, dan apa yang baik ini, yang nggak baik ini gitu. Rumah belajar gitu. Setuju sih gue. Cuma ya mungkin yang menjadi tantangannya sebenarnya kan kayak tapi kita nggak bisa hindarin juga ya gitu loh, kayak dia karena dilematis juga buat gue. Apa jalan keluarnya coba? Kayak lu bayangin kita nggak mau ikutin standar sosial itu, tapi kita temui itu tiap hari. Kita temui itu sedekat jempol kita dengan layar kita, ya kan? Gitu. Terus kita temui standar sosial itu di mana-mana, everywhere gitu. Dan kita nggak bisa hindari gitu. And then gimana dong? Kalau menurut gua ini cara yang sulit tapi yang menurut gua benar. Yang butuh motivasi batin yang kuat, apapun itu, dan apa ya, kesehatan jasmani dan rohani yang kuat gitu loh maksud gue. Kayak buat ngelakuin dua-duanya. Jadi ya udah, kalau lu bener se-passion itu lu lakuin standar sosial,
dan lu lakuin sesuatu yang menurut lu benar dan lu buktiin itu benar gitu. Kayak orang tua lu harus jadi dokter tapi lu mau jadi programmer, ya udah dua-duanya aja gitu, gasin gitu loh, dan lu buktiin lu benar gitu. Karena menurut gua standar sosial ada karena ketakutan orang lain gitu. Yang tadi gua bilang kayak mereka peduli sebenarnya, tapi kadang kepedulian itu bisa toksik atau bahkan bisa demotivasi, pressure. Banyak orang yang hancur karena pressure juga gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar pressure itu muncul ketika lu mau melakukan sesuatu atau lu excited atau bahkan ada tujuan, tapi pressure itu bisa menghancurkan ketika orang tidak bisa mengaplikasikan pressure itu dengan yang baik. Jadi demot dan bilangnya bikin lu tuh jadi kayak ngerasa jadi nggak mau berusaha, tau gak sih? Kalau lu makin ke pressure, makin ditekan sesuatu yang lu nggak suka kan hasilnya juga nggak baik. Sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak baik. Nggak bisa full potensial gitu ngeluarin karena lu nggak diri lu. Ya karena memang sih kalau dipikir kenapa akhirnya orang kenal kayak gitu, pertama lain orang nggak kenal lu sebenarnya lu siapa. Ya karena lu cuma diri lu sendiri yang tahu potensi diri lu seberapa besar tuh diri lu sendiri. Lu nggak bisa. Ya waktu susah sih. Gue juga susah mengenal diri gue. Ya siapa diri gue. Ya manusia begitu. Menurut gue ya, tapi kalau caranya ya, maksudnya kayak untuk standar sosial ini meskipun kita ketemu tiap hari dan lain-lain, menurut gue bener banget, gue setuju yang Rival bilang juga, yang prinsip, soal prinsip itu. Dan gimana caranya lu bisa tahu prinsip lu? Menurut gue ketika lu udah berdamai dengan diri lu sendiri, lu udah mencoba untuk mengenal diri lu sendiri, kayak lu tahu gitu loh, kayak sekarang kan istilahnya kayak maksudnya di umur-umur sekarang adalah masa-masa di mana lu mencari tahu kan diri lu siapa, identitas lu apa, lu tuh orang yang seperti apa, lu maunya apa, itu kan. Dan menurut gua gak ada orang yang bisa lewat kayak sukses misalnya di umur berapapun itu tanpa melewati masa-masa ini gitu. Dan menurut gua masa-masa krusial lah. 20-30 orang sering ngomong gitu kan. Dan menurut gua nggak apa-apa 20-30 ini lu coba aja kayak maksudnya misalnya ada standar sosial A, lu dipaksa untuk A, lu coba aja nggak apa-apa kayak yang lu bilang tadi kan. Lu mau coba B dan C, D dan semuanya menurut gua nggak apa-apa. Lu coba, lu jatuh, lu coba lagi, lu jatuh. As long as lu mau bangkit lagi, as long as lu mau mencoba lagi, explore lagi sampai lu akhirnya ada di satu titik, ini jalan gue. Dan itu beda-beda ya umurnya, nggak harus di umur 20-30. Menurut gua ada orang yang umur 50 baru memulai bahkan, atau misalnya baru menemukan itu di umur 50 itu juga nggak salah gitu, beda-beda. Iya betul. Itu ada satu poin yang juga kayak memang kalian sukses itu cuma lu butuh one hit right thing gitu. Kayak emang lu perlu coba terus karena cobain terus something new karena lu gak bisa akan temuin kesuksesan lu dengan one hit wonder gitu. Lu perlu kayak cobain terus. Cobain terus. Ini kalau lu pikir ada 100 gagal yang 100 gagal ya kamu cuma butuh sekali benar. Untuk bisa berhasil. Lu butuh sekali benar aja. Lu sekali benar itu udah. Kayak lampu. Udah ada 1000 kali percobaan dan 1000 kali itu putus, tapi yang ke 1001 berhasil, ya gila gitu. Jadi lu cuma butuh sekali benar. So coba ya terus supaya sekali benar. Terus sisanya maintain. Ya gimana caranya? 100. Nah, 100.000. 100. Oh, yang Thomas apa ini? Iya. Oh, Itu cita makeup ya? Gue lupa sih, tapi seingat gue banyak banget. Gue lupa. Itu seru loh. Karena itu dibuat-buat saya. Gue nggak tahu 100.000 ya, maaf. Tapi intinya gitu. Intinya yang bisa ditarik dari cerita itu adalah, maksudnya gini, kayak ketika lu berusaha dan hasilnya belum sesuai dengan entah standar sosial atau standar lu, atau standar sosial dan standar lu, menurut gue jangan pernah berhenti sih. Kayak capek pasti ada, tapi lu berhenti bukan karena lu capek, tapi lu berhenti ketika lu udah selesai. Ketika lu udah merasa cukup. Dan ini cukupnya beda-beda tiap orang ya. Maksudnya cukupnya Ronald mungkin GTR misalnya, tapi mungkin cukupnya gue ya gaji gue 5 juta sebulan cukup gitu kan, kita nggak tahu kan. Innova gitu misalnya punya, yang penting punya mobil ya, kita juga nggak tahu gitu kan. Beda-beda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, balik lagi. Dan menurut gue kalau lu berhenti, lu nggak akan tahu gitu loh. Ibarat kata kayak misalnya tadi 100-100 ribu, gue nggak tahu juga ya, gue lupa juga. Maksudnya gini, kalau lu berhenti di saat lu udah misalnya di 99 atau 999, sesuatu lagi lu nggak tahu gitu loh. Kayak kalau lu terusin, ternyata gue udah menang nih, gue udah kelar nih di situ gitu. Dan soalnya itu satu pepatah yang gue selalu pegang sih. Kayak misalnya lu jangan berhenti ketika lu capek,
tapi lu berhenti ketika lu udah kelar. Tujuan lu udah, dan lu harus ingat kenapa lu mau mulai itu gitu kan. Benar sih, kayak apa ya, gue gak tahu siapa yang ngomong, tapi gue pernah denger, gue yakin banget kayak yang ada cowok, mungkin dari film ya, dia ngomong kayak ketika lu nggak menyerah, lu pasti musinya ada kesakitan yang lu harus lalui kan. Tapi kesakitan itu cuma berlangsung bisa 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Tapi ketika lu nyerah, itu kesakitan nggak bakal berhenti, bisa selamanya gitu. Dia ngomong kayak, kalau lu nyerah, yang lu rasain sakitnya itu selamanya. Dibandingkan lu berjuang gitu menurut gue. Setuju sih. Kata kalian keren-keren. Ayo keluarkan. Gue mau oke aja lah, oke. Lu cuma bisa buah si malakama. Iya. Tapi ya. Never give up. Boleh lah. Kamu bayar penting ada. Dapat Satu better than nothing. Iya. Kamu apa yang penting udah Ya berusaha. coba terus kan tadi. Coba terus. Dia cuma Biar ada mengganti aja. kata-kata gue aja. Disingkat aja lebih bagus. Tapi gini, sebenarnya menurut gue dari obrolan kita yang tadi kayaknya bisa kita recap sih. Kayak maksudnya gini, kayak dari awal gitu loh, kayak kenapa standar sosial ini ada dan kenapa harus diikutin, gak harus diikutin, dan dampak baiknya atau buruknya itu menurut gue akan berbeda-beda tergantung pandangan setiap orang. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak harus diikuti semuanya. Lu bisa filter mana yang menurut lu benar, tapi bukan berarti jangan sampai bikin lu kayak ngerasa gini, kayak dia kan salah, gue gak mau ikutin dia, gue gak mau dengerin dia, gue gak mau introspeksi diri, yang paling benar gue gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu loh, kayak filter, tapi bukan berarti bedain filter dengan denial. Iya kan? Bedain filter dengan denial. Maksudnya kalau lu dalam hati kecil lu udah bilang gue salah sih, tapi gue gak mau ngakui gue salah. Menurut gue itu udah salah gitu dengan sendirinya gitu kan. Ya benar-benar. Setuju banget sih gue. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, at the end standar sosial nggak pasti kayak gitu, nggak gitu. Cuma juga at the end standar sosial, let the standard social work their work gitu, karena menurut gua ada bagusnya ada mereka, tapi diri lu, pilihan lu, jangan jadikan pilihan hidup lu itu pilihan orang lain, karena yang tahu yang terbaik buat diri lu sendiri sebenarnya. Ya lu tanya saran boleh banget gitu. Lu saya tanya saran. Asal itu membuat diri lu baik. Nah, ngomong-ngomong soal saran, makanya gue bilang sih sebenarnya sangat penting buat lu. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya, kenapa itu sangat penting. Untuk lu punya circle lu sendiri. Gitu, lu punya teman. Well, banyak orang kayak ngerasa gue bisa hidup sendiri gitu. Kayak I can fight it alone gitu. Single fighter. Tapi menurut gue temen itu baik banget, punya komunitas, punya temen gitu ya. Ada orang yang bisa diajak ngobrol ketika lu susah. Itu perlu banget. Karena menurut gua ya salah satu kekuatan lu itu. Dan lu pilih circle harus benar. Nanti ya kita akan bahas lebih banyak ngomongin kenapa circle harus benar, circle yang benar maksudnya gimana dan lain-lain ya. Itu masih banyak banget. Cuma maksud gua sangat penting buat lu punya temen ngobrol gitu. Yang tentunya lu tahu this kind of person itu nggak ngejudge lo, terima lo apa adanya. Karena ya capek tahu jadi orang lain gitu, capek tahu pretending gitu. Jadi gue ngerasa sih kayak ya at the end biarkanlah standar sosial itu berjalan dengan caranya sendiri supaya lo bisa terpacu, jadikan itu suatu hal yang positif buat diri lo. Tapi kalau lo emang gak happy dengan standar sosial itu, ya jangan paksain diri lo ada di standar sosial itu. Itu kayak lu tahu pisau itu tajam dan akan melukai lu, terus lu taruh di badan lu sayat-sayat diri lu sendiri gitu. Itu kan terlalu gimana gitu rasanya. Jadi menurut gua kayak janganlah begitu. Karena percayalah, ketika orang-orang melihat lu gila, maksudnya ketika orang-orang melihat lu tidak normal, ada orang-orang yang akan melihat lu normal. Ketika ada orang yang nggak suka lu, akan ada orang yang suka lu, gitu. Ketika orang nggak cocok sama lu, ada orang yang akan cocok sama lu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kayak, aduh circle ini nggak suka sama gue. Karena gue ngelakuin apa yang gue suka. Ya nggak apa-apa. Selama yang lu suka itu baik, dan orang ini nggak suka, ya not a problem menurut gue. Karena akan ada circle lain yang akan ngerasa, I'm supporting you, I think it's a good thing. Gitu. Jadi nggak masalah sama sekali menurut gue ya. Tinggal proses pencarian juga kan.
cari teman kan nggak segampang itu, cari komunitas nggak segampang itu gitu. Iya. Nah kalau lu pada mau ada komunitas bisa juga komen. Kalau lu pengen rasa ngobrol sama kita ada satu hal yang menyenangkan gitu ya, ngobrol sama kita mungkin nggak bisa live secara live, bisa secara virtual tapi Kita usahain buat balas semuanya. iya. kita Boleh bisa drop balas. nomor WhatsApp enggak? Ada. Tadi prospek lu. Nggak, jadi teman-teman bisa tulis di komen everything yang teman-teman punya pendapat teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis aja dalam kolom komen. Dan kita juga ada Instagram, kalau teman-teman mau cek, teman-teman bisa cek di apa sih? Instagram. WNF The Label. WNF The Label. Nah teman-teman, gue sih pengen encourage teman-teman untuk ya don't be afraid to uncover your story. Jadi it's okay karena menurut gue kayak apa ya, it's gonna help you, ya kan? Itu adalah sebuah tindakan yang lu bisa kontrol dan bisa menolong lu. Jadi do it. Mau sama kita boleh, sama orang lain nggak apa. Kenapa gue kasih Instagram karena supaya teman-teman bisa DM, jadi nggak usah dibaca semua orang. Nomor WhatsApp lah biar lebih private. Nah, supaya lebih private nanti dia biar akan memberikan WhatsApp-nya. Enggak lah. Kok saya dijual? Ya, tapi intinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa pengen lebih personal or something, teman-teman bisa langsung chat aja di DM aja di Instagram kita di WNF The Label. Teman-teman bisa langsung chat. Gue nggak tahu sih WNF. Nanti gue tulis aja di kolom ini. Nanti ada di bawah sini, di sini. Ya, ting nanti keluar di sini. Di mana? Di sini, di situ, di situ. Ayo. Nah, ya kan? Tingnya di sini karena nanti begini. Tapi bentar nih. Yeah. Sebelum kita menutup ini ya, gue pengen masing-masing dari kita tuh kasih satu quotes of the day gitu loh, kayak maksudnya yang kayak asal. Oh, kayaknya udah gak enak. Gak, maksudnya gini, gak usah quotes yang bagus-bagus banget. Maksudnya gini kayak, lu ngomong pakai bahasa diri lu aja yang lu gampang dimengerti gitu. Tapi maksud gue gini, apa yang dari standar sosial ini, satu hal deh, satu kalimat deh yang lu bisa petik gitu lah, yang mungkin orang-orang di luar sana butuh gitu ya, kayak gitu sih. Mulai dari Yang nyebut ngusulin dong. enggak lah, kan gue yang ngusulin, jadi gue save the best for Nah, lama-lama kita debat soal siapa yang ngusulin duluan nih. Ini Udah gua duluan deh biar gampang. Oh, boleh? Biar gak ada yang kalian tahu-tahu yang lain kan nanti gua ketawa terus Enggak, gua udah gua tuh- mikir gara-gara terakhir kedapetan yang lain. Iya, gua kasihan sedih. nanti kalau gue udah sebutin nih yang kalian mau sebutin udah gue sebutin, kasihan biarin gue terakhir aja gitu. Nah, orang-orang sombong kayak gini sebenarnya nggak boleh karena ini membuat standar sosial. Sombong dan tidak itu tidak punya standarnya, jadi kamu tidak bisa menilai. Iya, boleh nggak? Sekalian ngomong tuh gua pasti lagi mikir nih. Silakan. Oke, kalau quotes dari gua, everything start from you. Iya. Masa Oke. gitu gua kayak Tadi bebek never give up sih. Tadi never give up. Tapi berarti 2. Oh iya boleh. Quotes of the day bisa banyak nih berarti hari ini. Dia 2 gue 10 deh. Bener ya. Canda. Kalau gua apa ya? Nggak apa harus dulu yang langsung pikir aja langsung ngomong. Iya. Oh iya. Gua kayak gini deh. Yang moto gua dah. Gua selalu ngerasa ini benar. Kayak apa ya? Orang yang kerja keras nggak tentu sukses. Tapi semua orang sukses pasti kerja keras. Iya, itu. Itu yang gue paling Lu suka. kerja keras aja belum tentu sukses, gimana lu mager-mageran nggak mau kerja gitu kan, nggak mau berusaha. Itu moto gue sih. Itu F true. Oke. Gimana Gap? Lah kan Kan gue nanya. Langsung milih dia. Gimana oh enggak kan save the best for the last. Ya the best-nya gue mungkin. Biar kalian yang menilai. Ya udah kepikiran belum? Udah kepikiran. Banyak tapi nggak apa-apa. Coba apa? Gue belum. Lo ada lagi kan? Pilih aja dari mereka lama. Gue jujur. Kalau dari gua pribadi sebenarnya ada banyak, cuman kalau untuk ngomongin soal standar sosial ini ya, kayak balik lagi lah, kayak lu hidup buat diri lu sendiri, jangan hidup buat ekspektasi orang lain, karena capek. Karena orang di dunia ini ada 7 miliar, lu mau ngikutin ekspektasi orang-orang terdekat lu aja itu capek banget. Jadi ya udah hidupnya sesuai prinsip lu, sesuai apa yang lu ngerasa itu benar, tapi dengan catatan tetap berusaha untuk jadi diri lu yang lebih baik. Ada orang yang bilang gini, lu mati tiap hari. Kenapa? Karena diri lu yang kemarin bukanlah diri lu yang hari ini. Yeah. Jadi lu cuman bisa jadi pribadi lu yang lebih baik daripada yang kemarin. Karena di diri lu yang kemarin udah gak ada, udah bye-bye, lu gak bisa balik lagi ke diri lu yang kemarin. That's why dia bilang, lu mati tiap hari. Dan menurut gua itu benar. Lu do your best hari ini, dan besok lu akan lebih best lagi dibanding hari ini gitu. Kayak gitu sih. Ya menurut gue sih. Masih belum kepikiran. Ya menurut gue sih kayak ya
you are perfectly imperfect and that's perfect human. So menurut gua lu akan menjadi human yang perfect ketika lu punya imperfect. So jangan maksudnya menurut gua jangan malu untuk mengakui bahwa lu punya kekurangan. Karena kalau lu udah nggak punya kekurangan artinya lu udah robot. Which nggak mungkin kan. So kalau lu masih mau jadi manusia nggak masalah, it's a normal thing. So you are perfectly imperfect and that's a perfect human in this world. So menurut gua, don't forget to finish your day and don't be afraid to uncover your story with us. Dadah.